Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan konsep struktur tata organisasi pendidikan nasional dan budaya organisasi di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami dari kelompok 4 di mana beranggotakan 4 orang, yaitu saya sebagai moderator Rana Azhara, lalu rekan-rekan saya ada Yasinta Ainun Fajr Aini, ada Faina, dan ada Nurul Anissa. Struktur tata organisasi pendidikan nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 10. 1. Sekretariat Jenderal. 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. 5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 6. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 7. Inspektorat Jenderal. 8. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan. 9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 10. Staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Memiliki integritas. 2. Kreatif dan inovatif. 3. Inisiatif. 4. Pembelajaran. 5. Menjunjung meritokrasi. 6. Terlibat aktif. 7. Tanpa pamrih. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu berkenaan dengan memiliki integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu ada 2 indikator yang terkandung di dalam integritas ini, yaitu positif dan negatif. Positif berkaitan dengan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan, jujur dalam segala tindakan, menghindari benturan kepentingan, berpikir positif dan bijaksana, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun negatif ialah melakukan tindakan korupsi, melanggar sumpah dan janji pegawai atau jabatan, melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi, serta menerima pemberian atau gratifikasi. Lalu poin selanjutnya ialah kreatif dan inovatif, yaitu memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal, berupa gagasan, metode, dan alat. Ada 2 indikator di dalamnya, yaitu yang pertama berkaitan dengan positif, yaitu memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru, selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala, serta memiliki sikap terbuka dalam menerima ide baru yang konstruktif, berani mengambil terobosan dan solusi, lalu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dari sisi negatifnya, yaitu merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai, bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan, lalu monoton. Poin berikutnya yaitu inisiatif. Inisiatif merupakan suatu kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Ada 2 indikator. Yang pertama, dari sisi positif. Dari sisi positifnya, inisiatif dapat digambarkan suatu responsif yang melayani kebutuhan stakeholder, bersifat proaktif, memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang, dan mampu mengambil tindakan nyata. Sedangkan pada sisi negatifnya dapat digambarkan inisiatif seseorang itu hanya ingin mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan dan pada saat mencari suara terbanyak.
selanjutnya yaitu pembelajar. Pembelajar ini merupakan selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Untuk di sisi positifnya, dapat digambarkan dengan rasa dan keinginan untuk menambah suatu wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, mengambil hikmah dan berbagi pengetahuan dengan rekan kerja. Sedangkan pada sisi negatifnya, tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, enggan mempelajari nilai yang baru, dan malas belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagian bagian ke-5 sampai ke-7, yaitu diantaranya adalah menjunjung meritokrasi, terlibat aktif dan tanpa pamrih. Nah, di sini menjunjung meritokrasi yaitu menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Dan di sini menjunjung meritokrasi ini mempunyai 2 indikator. Yang pertama positif, contohnya berkompetensi secara profesional. Dan yang kedua negatif, yaitu menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Dan yang keenam itu adalah terlibat aktif, yaitu senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Dan di sini juga mempunyai 2 indikator, positif dan negatif. Yang positif di sini adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung, dan yang negatif itu tidak peduli dengan aktivitas sekitar. Dan yang tanpa pamrih, maksudnya tanpa pamrih ini adalah bekerja dengan tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi. Dan di sini juga memiliki 2 indikator. Yang pertama positif, yaitu penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang negatif itu melakukan pekerjaan dengan terpaksa. Nah, selanjutnya yaitu 5 nilai budaya Kementerian Agama. Yang pertama integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Yang dimaksud dengan integritas yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan baik juga benar. Sedangkan profesionalitas yaitu bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu inovasi, menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Keempat, tanggung jawab, yaitu bekerja secara tuntas dan konsekuen. Dan keteladanan yaitu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Mungkin sekian dari presentasi kami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman dalam kami menyampaikan atau menjawab pertanyaan masih kurang dimengerti atau masih ada yang kurang, karena kekurangan datang dari diri kami dan kesempurnaan hanya milik Sang Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.